Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kita ma'i'rab kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulahu, karangan Syekh Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala. Ini kitab karangan Syekh Salim bin Sumair Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membahas tentang i'rab pada pasal fardu-fardunya wudu. Maka kita akan melanjutkan mengi'rab tentang niat dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Faslun khabarul mubtada'i mahdhuf takdiruhu hadza. Jadi tetap faslun i'rabnya khabar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya hadza. Jadi hadza faslun fi niyati wat tartibi, pada niat dan tertib. Jadi ini merupakan suatu pasal dalam pembahasan niat dan tertib. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun, an-niyati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah, wa harfu atfin mabniun ala al-fathi, at-tartibi ma'tuf ala niyah wa ma'tuf ala majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Kemudian beliau berkata, an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. An-niyah, yakni niat adalah qasdus syai', bermaksud sesuatu, muqtarinan yang diiringi bi fi'lihi, dengan perbuatannya sesuatu. Jadi di sini an-niyatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qasdu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Asy-syai'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Muqtarinan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Bi harfu jarrin fi'li ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf hi dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarri mudhafun ilaihi ya'udu ila syai'i. Nah, jadi di sini aniyah mubtada rafa, qasdu khobarnya, dia mudhaf, syai'i mudhaf ilaih, muqtarinan hal, muqtarinan menjadi hal. Bi fi'lihi, ini bi harfu jar fi'lihi, hinya kembali kepada syai' dan bi fi'li syai'i gitu. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud sesuatu diiringi dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, jadi kalau cuman bermaksud tok enggak diiringi dengan pekerjaannya, itu bukan niat. Secara definisi dalam kitab Safinatun Najah ini tentunya. Kemudian berikutnya wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu al-qalbu, itu hati. Kita i'rab wa harfu istinaf atau harfu ibtida. Jadi sini kita jadikan sebagai pemisah ya. Wa mahallu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Nah, ha ini dhamir muttasil, mabninya bukan fathah tapi sukun, karena ini ha hanya tersambung dengan alif mat, yakni hamzah wasl, yakni alif tersambung dengan alif, maka dia alif itu enggak punya harokat, dia termasuk huruf mat, huruf illah juga, maka mabninya di atas sukun. Al-qalbu
Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi mahallu mubtada al-qalbu khobar. Wa talaffuzu biha sunnatun. Wa kita jadikan juga harful istinaf atau harful ibtida. At-talaffuzu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih bi harfu jarrin mabniun al-kasri ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Ingat mabni ala sukun fi mahalli jarri bi harfil jar. Pada mahal jar karena dia kemasukan isim majrur. Yakni di sini ya'udunya kemana? Ya'udu ila niyah. Jadi wa talaffuzu bin niyah sunnatun. Sunnatun khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi at-talaffuz mubtada, sunnatun khobar. Wa waqtuha. Nah, wa yang pertama kita i'rab wa yang pertama. Wa harfu ibtida atau harfu istinaf. Waqtu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha mudhafun ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Nah, jadi waktu ini sebagai mubtada dan dia mudhaf, ha dhamir muttasil mabni sukun mudhafun ilaih. Inda dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ghasli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Awwali mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Juz'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni wa hurika bil fathati litakhallusi min iltiqa'is sakinaini. Al-wajhi yani ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Jadi dan waktunya niat, ha ini kembali ke niat, waktu ha yani waktunya niat, ingda ghusli awali juz'i minal wajhi, ketika membasuh yakni membasuh awal bagian dari wajah. Jadi ketika mulai membasuh wajah, awal kali kita membasuh wajah, bagian wajah kita pertama kali kita basuh, disitulah tempatnya yakni waktunya berniat. Nah, jadi ketika sembari membasuh wajah, pertama kali membasuh, disitulah kita sembari meniatkan apa yang akan kita maksudkan, yakni berwudu. Jadi di sini wa shibhu jumlatin. Shibhu jumlah yakni ingda ghusli, karena ingda ini dzaraf, kemudian ghusli ini sebagai mudhafun ilaih. Dan kita kan tadi punya waktu ini mubtada. Khobarnya mana ya? Ini di sini khobarnya mahdzuf karena dia berbentuk dzaraf. Jadi kita katakan wasyibhu jumlatin ay dzarfu makan wa ma ba'dah yakni muta'alliq bi fi'lin mahdzufin. Dia terkait dengan fi'il yang dibuang. Di sini ada fi'il yang dibuang. Takdiruhu istaqarra. Jadi kalau kita idharkan wa waqtuha istaqarra inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, seperti itu. Nah, jadi kita kembali katakan, jadi tempatnya niat itu adalah hati. Kemudian melafatkan niat, perhatikan, melafatkan niat itu sunnah. Nah, dalam mazhab Syafi'i di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa melafatkan niat itu sunnah gitu. Dan nanti ada juga ulama yang mengatakan melafatkan niat itu bid'ah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat dalam artian karena di sini kita menggunakan kitabnya mazhab Syafi'i, maka kita bacakan sesuai pendapat yakni penulis Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahmatullahu alaihi. Adapun pendapat ulama lain ya kita hormati tanpa merendahkan pendapat mereka. Kemudian wat tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Dan adapun tartib yakni tidaklah
diawalkan suatu bagian atas bagian yang lain. Tidak diawalkan suatu anggota badan atas anggota badan yang lain. Jadi yang dimaksud tertib di sini adalah kan kita kemarin telah bahas rukun-rukun fardu-fardunya wudu, yakni yang terakhir adalah tertib. Nah, di sini penulis katakan yang dimaksud tertib adalah tidak memajukan atau mengawalkan apa yang seharusnya akhir. Jadi sesuai urutannya. Ya, tertib kan bahasa kita juga sebenarnya. Cuman di sini penulis lebih menjelaskan lagi kepada kita. Kita i'rab wa harfu ibtida au harfu istinaf. Boleh. At-tartibu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Allah. Nah, Allah seperti yang telah lewat. Allah ini aslinya an sama la. An harfu masdarin wa nasbin mabniun ala sukun. Nah, kenapa dia bisa Allah? Karena idgham, nun sukun bertemu lam. Kemudian la harfu nafin mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. La itu mabni ala sukun. Kenapa? Karena dia lam ketemu alif. Alif itu nggak punya harokat, maka sukun. Sebagaimana ha. Tadi kan kita ha domir mutasil mabni ala sukun. Seperti itu. Yuqaddama. Yuqaddama fi'lun mudhari'un ala sighatil majhul. Jadi dia fi'il mudhari di atas sighah majhul. Sighah majhul sighah majhul maka nanti akan butuh kepada naibul fa'il. Mansubun. Jadi fi'il mudhari majhul ala sighati majhul mansubun bi an. Kenapa dia mansub? Karena kemasukan an. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang nampak di akhirnya. Kemudian udwun. Udwun naibul fa'ili marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi udwun ini sebagai naibul fa'il dari fi'il yuqaddam. Ala harfu jari ala harfu jari mabni ala sukun. Udwin ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Jadi dan bermula yang kelima itu tiadalah diawalkan olehnya suatu anggota badan di atas anggota badan yang lain. Seperti itu. Jadi inilah pembahasan tentang niat dan tertib. Kita telah selesai bahas dan alhamdulillah kita telah mengi'rab semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedikit ini, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, kurang sopan perkataan ataupun menyinggung perasaan dari rekan-rekan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun serta kami memohon yakni keikhlasannya bagi rekan-rekan untuk dapat memberikan koreksi apabila menemukan kesalahan ataupun kekurang tepatan dalam pembahasan yakni kitab ini. Dan kepada Allah lah kami memohon ampun dan bertaubat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.